hal-hal yang ini harusnya sifatnya refresh dari teorinya yang lalu, ya. Atau kalau ada yang belum dapat ya berarti mungkin ini ada sesuatu yang baru yang terpaksa kalian dapatkan pada saat pengantar ini, ya. Jadi konsep yang akan dipraktekkan untuk dasar telekomunikasi adalah bahwa di telekomunikasi itu ada proses redaman, ada proses penguatan. Ya. Jadi karena ada kabel panjang, gampangnya gini, kalau zaman dulu telepon voice yang pertama kali itu harus teriak-teriak karena apa? Karena ada redaman pada kabel yang panjang. Jadi kabel yang panjang itu menyebabkan terjadinya redaman. Nah, kemudian bisa berkembang baik ketika pengembangan berikutnya supaya redaman itu diatasi dengan cara diberi satu unit penguat sinyal, ya. Nah, oleh karenanya kalau kemarin kalian mencoba membuktikan adanya peredaman, ya, meskipun itu hanya simulasi. Tapi kalau yang ini simulasinya, tapi simulasi yang kalau kalian buat dengan menggunakan komponen yang real, maka sebenarnya bisa, ya. Jadi yaitu kita akan merakit penguat sinyal. Nah, penguat sinyal yang akan kita rakit kali ini menggunakan rangkaian terintegrasi atau integrated circuit IC operational amplifier atau op-amp, IC op-amp. Sebenarnya seperti halnya yang sudah kita praktekkan pada semester lalu ketika kita membuat penguat mikrofon untuk amplifier untuk mikrofon, itu sebenarnya sudah penguat sinyal. Kalian sudah membuktikan kan itu sebenarnya ada sinyal yang diperkuat dari mikrofon yang sangat kecil kemudian bisa diperkuat. Nah, kali ini kalian merakitnya kemudian membuat simulasinya dulu dengan menggunakan Proteus. Jadi jobnya itu job lama dan saya tidak lakukan modifikasi. Jadi saya biarkan seperti halnya yang lama, hanya saja nanti Anda merakitnya dengan menggunakan Proteus. Jadi kalau di offline itu menggunakan komponen asli op-amp. Nanti kalian kalau menggunakan Proteus bisa menggunakan op-amp tipenya boleh menggunakan tipe 741 gitu. LM741 atau yang sejenisnya gitu. Saya nggak tahu sudah pernah menggunakan komponen operational amplifier apa belum? Ada yang bisa jawab? Belum, Pak. Oh, belum. Jadi IC op-amp itu selalu terdiri dari kakinya, kaki standarnya itu minimal ada 5 kaki. 2 kaki atau pin, ya, input
satu output, kemudian 2 kaki atau pin untuk supply. Ya. Jadi itu mirip dengan kalau kita membuat preamp mikrofon kemarin kan? Masih ingat ya? Jangan lupakan, makanya itu saya bilang itu jadi basic untuk terus-menerus kita akan sering gunakan. Itu kan kita keluarkan ada kabelnya ada 5. Op-amp itu juga demikian. Jadi saya berharap bagi yang menggunakan handphone itu silakan nanti di screenshot kemudian di zoom sendiri gitu ya. Kalau saya akan gambarkan di papan tulis ya, karena ini saya posisi di lab. Kalau di laptop mungkin kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kalau yang tidak kelihatan, yang menggunakan handphone mungkin harus di screenshot dulu baru. Nah, ya, saya minta maaf, ini mikrofonnya kabelnya agak krodit, saya akan benahi sebentar. Oke, Pak. Ya, karena
Ini lebih sering dipakai untuk duduk sehingga kabel mikrofonnya kurang panjang gitu. Ya, ini ada 5 pin. Simbolnya segitiga. Ini inputnya ada 2. Input di sini biasanya diberi tanda, ada input yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Ini output. Nah, ini untuk supply positif, ini supply negatif. Jadi nanti inputnya akan ada 2, kemudian ini supply-nya ada 2, ini ada output. Nah, kenapa outputnya tidak 2 gitu ya? Karena nanti outputnya yang 1 itu ke ground. Nah, sekarang kenapa inputnya 2 ini tidak satunya ground gitu ya? Karena input yang negatif itu disebut input inverting. Jadi inverting itu membalik. Jadi kalau secara sederhana begini, kalau input positif dihubungkan dengan ground, input negatifnya itu ke input ke sumbernya, misalnya diberi diberi sinyal negatif, maka outputnya nanti positif karena dia membalik. Kalau dia inputnya positif, dia negatif. Ini negatif, ini positif. Sebaliknya, kalau input negatifnya di ground, kemudian ini input non-inverting. Non-inverting itu positif, tanda positif itu input yang tidak membalik. Jadi kalau dia diberi input misalnya positif, maka outputnya juga tetap positif. Kalau inputnya negatif, outputnya juga akan negatif. Jadi sifat membaliknya seperti itu, atau tidak membaliknya seperti itu. Sehingga tergantung yang akan digroundkan yang negatif atau positif. Jadi tergantung dari nanti. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah supply. Supply-nya ini positif dan negatif. Itu yang harus diperhatikan. Supply positif dan negatif itu tidak kemudian negatif ground. Jadi kalau kemarin ketika kita merakit preamp mikrofon, negatifnya ground. Baterai yang negatif ke ground. Kalau ini kita harus menggunakan baterai dengan dual baterai. Jadi groundnya tersendiri, kemudian nanti supply positif, ini baterai positif ground, negatif baterainya ke ground. Nah, ini negatif baterainya ke negatif, positifnya ke ground. Jadi kalau di Proteus, saya nanti menganjurkannya Anda memasangnya seperti ini. Kelihatan ya? Ini positif, ini baterai. Ini positif. Jadi dua baterai,
dua baterai di seri, tengahnya ke ground. Kemudian yang satu lagi ini jadi tengah-tengahnya di ground, kemudian yang satu ke negatif, yang satu ke positif. Ini diberi sekitar 15 volt. Itu rangkaian suplai dasarnya. Nah, setelah diberi suplai dasar seperti ini, barulah kemudian Anda rakit seperti pada job sheet. Ya. Job sheetnya seperti ini kan. Jadi ini terlalu kecil ya. Atau nanti ya nanti dilihat saja. Jadi kalau di job sheet itu input non-inverting, input dengan tanda plus itu ke ground. Ya. Jadi itu dibalik ya. Kalau yang di itu malah dibalik. Ini boleh simbolnya boleh yang di sini positif, sini negatif. Nah, kalau itu di ini ke ground. Groundnya sama ya, jadi terhubung. Kemudian ini ke sinyal input. Ini L1, LF. Ini R1 nanti terhubung ke sinyal generator. Nanti diamati pakai oscilloscope, kemudian pada outputnya terhubung ke output oscilloscope. Jadi caranya seperti itu. Kalau menurut job sheet itu diminta Anda R1-nya, oh ini disebut R2 ya. R2. R1-nya 470 ohm, R2-nya 47 kilo. Terus nanti R2-nya diganti 33 kilo. Jadi rangkaian yang harus Anda susun di Proteus kira-kira seperti ini. Suplainya ini kalau misalnya Anda menganggap tambahan baterai terlalu bikin rumit, misalnya Anda ganti aja ini sumber tegangan minus 15, sumber tegangan plus 15. Kalau di offline saya bisa kasih tahu langsung. Ya, sayangnya karena ini Anda harus coba-coba. Tapi menurut saya yang paling gampang Anda buat seri baterai seperti ini. Nah, setelah itu baru nanti Anda ukur Pout per Pin berapa. Kemudian dibuat tabel. Jadi kalau misalnya di situ disebutkan data percobaannya 10 ya, jangan 10 lah gitu ya.
kalau 5 milihertz, sebenarnya kalau 5 milihertz 500 milihertz itu terlalu ini. Ya 1 hertz sajalah itu, 1 hertz sampai 500 kilo gitu. IC-nya Anda bisa menggunakan LM741. Kaki 1 dan kaki 5-nya nggak usah digunakan. Ini kakinya ada 8. Ya. Yang dipakai 5. Nanti ada no connection-nya 1. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu ground yang di IC sama yang di baterai itu udah termasuk satu ya Pak, walaupun logo groundingnya 2? Ya, jadikan 1. Maksudnya boleh dihubung, tapi kalau misalnya Anda pakai Proteus, ini ground, ke sana ground, itu sudah cukup. Nggak perlu disambung. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini nanti kalau nyoba agak susah. Terus kemudian tabelnya nanti jadi 1. Ini sebenarnya masih ada 1 lagi. Kalian harusnya membuat gambar nantinya frekuensi respon ya. Kalau penguatan itu biasanya ada kaitannya dengan frekuensi respon. Tapi kalau di telekomunikasi oke lah itu agak ini tersendiri. Tapi begini, yang penting nanti kalian bisa ubah bahwa satuan penguatan maupun redaman itu kan dB. Nah, dB itu nanti ada dBm, ada dBw ya. dBm dan dBw. Nah, nanti kalian boleh sebaiknya di laporan lengkap tentang dBm, dBw itu seperti apa, itu ada di teorinya gitu. Mungkin dibukai teorinya. Saya rasa di Google juga banyak gitu ya. Kalau di job sheet itu hanya disinggung sangat sedikit ya. Jadi hanya kalau dalam dB, kalau penguatan tegangan itu 20 log tegangan keluaran dibagi tegangan masukan. Sehingga V out per V in, kalau V out per V in-nya 10, itu lognya berarti 1, berarti penguatan tegangan dalam dB itu 20. Karena log 10 itu 1. Kalau saya terlalu cepat, ya minta maaf. Karena kalau nanti harus mencerna pelan-pelan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk gambar lengkap rangkaiannya tadi lupa di SS Pak, gimana ya Pak? Gambar apanya? Gambar rangkaiannya Pak, untuk praktikum di Proteus. Nanti ini, seperti ini. Nilai R1 dengan R2-nya berapa ya Pak? Oh, di job sheet. Oke. Diganti-ganti. Oh, baik Pak. Nah, tadi sudah saya sampaikan R1-nya itu kayaknya dipasang 470 ohm. Nah, R2-nya itu yang pertama dipasang
47 kilo. Kemudian nanti setelah nyoba beberapa frekuensi itu R2-nya diganti dengan 33 kilo. Untuk mengetahui berapa sih penguatannya sebenarnya. Ya. Ya. Tanya lagi Pak. Ya. Itu LM741 Bapak tadi kan bilang ada 8 pin kan? Ya. Yang satu sama 8 nggak digunakan, itu masih sisa satu itu Pak? Bukan 1 sama 8. Jadi biasanya satu. Jadi kalau LM741 itu ada 7 pin yang berfungsi. Satu pin itu sering disebut NC gitu ya. NC itu C-nya connection atau yang jelas nggak kepakai. Jadi satu tidak kepakai. Nah, sebenarnya ada kaki nomor 1 dan nomor 5 itu sebenarnya bisa digunakan, tapi pada kondisi ini tidak kita gunakan. Kegunaannya adalah untuk offset null namanya. Nah, karena kalian belum banyak belajar op-amp, ya sudah, nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa. Jadi kaki nomor 1 dan nomor 5. Jadi, kelihatannya kok nomor 8 juga itu yang NC-nya. Jadi kaki nomor 1 saya nggak hafal. Dulu biasanya hafal, tapi saya lama nggak pakai, tapi nggak apa-apa. Itu lihat di datasheetnya ada. Iya Pak, kasih. Karena udah lama nggak pakai. Jadi nanti kalau Anda sempat lihat datasheetnya, soalnya kan nanti akan jadi tanda tanya tiga pinnya itu dipakai untuk apa gitu. Ada 2 pin untuk offset null, 1 pun pin memang tidak difungsikan, tidak digunakan untuk apa-apa. Kemudian yang 5 saja yang digunakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak ingin tanya yang tentang input non inverting sama input inverting, Pak. Nah. Itu kok yang digunakan yang input minus, yang input inverting itu pembedanya apanya ya Pak? Sebenarnya tidak. Itu memang ada 2 macam konfigurasi. Jadi kalau ketika kita merakit, nah ini makanya saya tadi kan sempat tanya, apakah sudah pernah dapat teorinya atau belum. Di rangkaian op-amp itu ada kemungkinan 2 konfigurasi karena 2 masih input, yaitu konfigurasi inverting. Inverting itu berarti nanti outputnya kebalikan daripada inputnya. Kemudian kemungkinan kedua adalah non-inverting. Nah, kalau non-inverting itu berarti tidak balik. Nah, kalau gelombangnya berupa sinus, itu nggak kelihatan.
kecuali kalau dilihat fasenya. Jadi nanti bedanya, tapi nanti beda juga rangkaian dan penguatannya. Kalau di kalian semester ini semester berapa sih kalian? 3 ya? 3 Pak. 3 Pak. Ada mata kuliah rangkaian Telkom nggak? Elektronika, elektronika telekomunikasi. Itu semester Mata 2 kuliah. Pak. Ya? Itu malah semester 2. Semester 2 Pak. Iya. Iya, Sama siapa dulu? Pak Edi. Pak? Pak Edi Triyono. Oh, tapi di tengah kena pandemi ya? Iya Pak. Iya Pak. Kalau kalian dapat job sheet-nya nggak? Dapat Pak. Job sheet yang ada 14 job. Saya hafal 14. Enggak Pak. Yang cuma beberapa aja Pak yang dikasih. Yang pakai OM nggak ada? Karena di job sheet itu, jadi karena itu saya yang merancang job sheet-nya, semua saya buat. Itu ada job sheet yang menggunakan OM. Jadi yang pertama kan power supply gitu kan, penyearah, dioda, kemudian penguatnya ada penguat transistor, ada penguat yang menggunakan OM. Nah di penguat yang menggunakan OM itu ada yang inverting dan ada yang non inverting. Oke, nanti saya akan kirimi kalian job sheet lengkap saja supaya kalian lihat-lihat teori dan kalau ingin mempraktekannya agak lengkap di situ. Jadi terpaksanya ini sambil lihat-lihat itu ya, sambil lihat-lihat job yang harusnya Anda lakukan di semester 2. Jadi, ya kalau kalian cukup ada rasa ingin tahu, karena ini artinya sudah tidak akan mempengaruhi nilai kalian dengan di mata kuliahnya Pak Edi, tetapi kan itu terkait dengan hal-hal yang perlu Anda ketahui nanti. Ada banyak hal kan yang jadi kalau saling terkait dengan mata kuliah yang lain atau kadang-kadang Anda gunakan, jadi itu kadang-kadang digunakan nanti di untuk memahami misalnya sensor itu kadang-kadang penguatnya menggunakan op-amp. Jadi nanti tolong saya diingatkan untuk saya kirimkan job sheet untuk semester 2 itu lengkap gitu. Atau jangan-jangan sudah dikirimi Pak Edi juga. Karena saya biasanya yang ngajar itu biasanya tak kasih semua jobnya. Hanya dikasih satu persatu? Iya, satu persatu. Satu kali pertemuan nanti buat satu job sheet. Ya. Nanti akan saya kirimkan, tapi mungkin satu folder itu berarti saya kompres ya, dalam bentuk compressing file. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini saya
ambil gambarnya, saya akan ya, yang sudah nyatet nggak masalah ya. Tapi bagi yang belum itu kan, bagi yang belum itu, apalagi ini ada yang 4 orang tidak masuk ya. Jadi, itu job sheet-nya kan memang sudah ada semua, tapi bukan berarti tanpa penjelasan kan, ternyata bahwa Anda harus penjelasan pun nggak jelas ya. Jadi, sudah diberi penjelasan pun ada bagian-bagian yang barangkali nanti ketika dicoba masih akan ada pertanyaan. Jadi, ini hadir aja kan ada yang cuma di on kan saja gitu. Kenapa saya mengatakan di on kan saja gitu ya, tapi hadir tapi mungkin sambil tidur gitu. Karena ketika begitu saya minta silakan kamera dibuka gitu, ternyata tidak semuanya merespon gitu. Itu bagi saya itu indikasi bahwa itu hanya sekedar hadir. Tapi begitu Anda mempraktekkan ini, Anda memerlukan penjelasan saya hari ini kan. Jadi kalau tidak dengar itu, dengar tapi terlambat gitu. Yang terlambat aja kan bingung tadi. Nah, Benito ngelilir. Raup sih. Ini kalau sambil tidur memang gitu. Kalau bunga memang terkenal tidur ya. Karena di bengkel aja tidur ya, apalagi ngezoom. Bapak masih ingat. Loh, ada fotonya. Fotonya. Saya pakai untuk tebak berhadiah di Prodi Telkom. Apakah ada dosen yang bisa mengenali mahasiswa yang tidur di bengkel itu? Saya punya koleksi beberapa mahasiswa, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, adegan-adegan tidur. Kebanyakan tidurnya di sambil masih di meja gitu ya, sambil, tapi ada yang di kursi, ada yang, nah satu-satunya yang sambil menyerah di lantai itu cuma bunga aja. Ini kalau menyatakan diri hadir kan namanya nggak ngerasani. salah rati on ke kamera ini. Kalau ditinggal pergi. Itu tidak on itu, Pak. Iya, wong di japri jadi terpaksa Bu. Ya, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, Anda segera mempraktekkan
dan supaya selama praktek Anda menghemat. Bagi saya sebenarnya kalaupun saya tidak matikan Zoom ini nggak masalah karena pakai kuotanya Polines gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kalian di rumah pakai kuota di rumah kan bisa lebih boros ya. Ya, tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi di semester ini saya tetap harus mengisi kontrol kegiatan, ya, karena harus mengisi kontrol kegiatan. Kalau saya menggunakan Zoom seperti ini, maka kehadiran Anda saya ambil dari aktivitas Zoom-nya. Meskipun barangkali nanti kalian tetap akan mempraktekkan dan membuat laporannya. Jadi hari ini berarti ada di 4 orang tidak masuk misalnya. Gitu. Nah, kena kompen ya. Oh ya Pak, tadi ada satu yang izin berobat alias Salma Pak. Oh, sakit apa? Tadi bilangnya karena vertigonya kuat Pak. Oh. Ya, saya anjurkan Anda pakai sekitar 100 mili ya. Kalau di proteus tidak terlalu masalah ya. Tapi 100 milivol Pak. ya 100 mili. Peak to peaknya. Gelombangnya yang gelombang kotak atau gelombang sinusis? Sinus. Sinus. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Barangkali ada yang lain yang mau menanyakan? Daripada nanti pas praktek bingung. Kalau kelamaan menyita kuota ya. Meskipun dapat gratisan berapa? 50 giga ya? Katanya saya juga dapat tapi nggak tahu nih. Saya juga nggak terlalu memperhatikan karena saya menggunakan yang bebas saja. Yang gratis terus. Sama yang bayar di rumah. Yang unlimited kan nggak masalah. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup ya. Dan Anda hanya bisa menanyakan hal-hal yang sederhana gitu. Tapi kalau yang rumit gambar ini saya rasa sudah saya sampaikan dan saya berharap ini sudah akan memperlancar praktikum yang Anda harus lakukan. Saya akan setelah ini saya akan kirimkan job sheet lengkap yang harusnya Anda praktekkan di semester 2. Itu sebenarnya pakai Proteus semua juga bisa, tapi mungkin kemarin karena situasi pandemi mungkin khawatir membebani hidup kalian gitu ya. Kalau sekarang saya rasa kalian harus diberi beban lebih berat daripada stres mikir wabah. Nah. Ya, saya beri kesempatan kalau masih ada 3
2, 1. Baik, saya tutup untuk Anda segera laksanakan praktikum hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.